Shalom, selamat malam. Shalom. Pertama-tama izinkan beta perkenalkan beta punya diri. Beta nama Saron Menuhua, biasanya dipanggil Saron, dan beta merupakan mahasiswa Fakultas Teologi yang diizinkan oleh Bapak KMJ atas izin Tuhan untuk melayani di jemaat ini. Kembali kepada katong punya perenungan firman di malam hari ini. Ketika katong membaca teks ini dan mengkontekstualisasikan pada minggu-minggu Paskah yang sementara katong jalani, maka ada sedikit pengantar yang beta jelaskan pada katong semua di malam hari ini. Di mana teks 1 Petrus ini merupakan teks yang dituliskan oleh penulisnya yang dikarenakan pada masa itu orang-orang non-Yahudi, yakni orang-orang Kristen, tengah berada pada masa-masa pengancaman, di mana mereka itu menetap di suatu wilayah, tetapi wilayah di sekitar mereka itu tidak mempercayai Tuhan, sehingga mereka itu disiksa dan terkesan dibantai. Oleh sebab itu, penulis ini kemudian dia mau menuliskan teks ini dengan menyapa kembali jemaat Kristen pada masa itu yang berada pada situasi pada masa itu, supaya mereka kembali mengingat bahwa mereka ini sudah dibebaskan bersama Tuhan, supaya dalam penderitaan yang mereka alami, mereka pun turut merasakan apa yang telah Tuhan berikan kepada mereka melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Kalau katong melihat kembali pada teks yang katong baca, dan katong kembali melihat konteks di mana perjalanan Yesus bersama para murid sehingga pada kematiannya, begitu banyak masa-masa yang mereka lalui bersama, yang kemudian dari mulut ke mulut, dari penglihatan ke penglihatan, itu diteruskan sampai pada konteks penulisan teks ini. Katong tahu pada masa itu, pada masa pemerintahan Romawi, orang-orang Kristen itu pasti akan dibantai. Karena masa kekaisaran Romawi pada masa itu, ada beberapa kaisar yang menjadikan diri mereka itu sebagai Tuhan. Sehingga ketika orang-orang Kristen ini kedapatan menyembah Yesus, maka mereka akan dibantai. Dan tidak jarang mereka pun disiksa, bahkan dibunuh. Oleh sebab itu, penulis ini melihat hal ini sebagai suatu keprihatinan, tapi juga ia menyapa jemaat pada masa itu supaya mereka melihat bahwa toh mereka tidak melalui ini semua sendirian. Pada ayat ini katong melihat bahwa penulis mengisahkan kembali kematian Kristus itu. Penulis mengisahkan kembali bahwa ini loh Kristus yang katong sembah itu Kristus yang betul-betul mati dan bangkit untuk ada bersama-sama dengan katong pada saat ini. Jadi katong sing merasakan penderitaan itu sendirian, seng ada Kristus bersama-sama dengan katong. Walaupun ia telah terangkat ke surga, tapi pada masa itu mereka percaya bahwa Kristus yang mereka sembah adalah Kristus yang bangkit dari antara orang mati, Kristus yang hidup. Oleh sebab itu, penulis menekankan hal ini, sehingga penulis berpengharapan bahwa jemaat walaupun di dalam penderitaan mereka tetap berpengharapan pada Kristus. Lalu, apa kontekstualisasinya atau apa implikasinya bagi katong pada masa kini? Beta kira dan beta percaya bahwa dalam katong kehidupan sebagai pemuda-pemudi Kristen di tantangan era modern ini, akan ada banyak hal yang akan menggoda katong iman sebagai orang Kristen. Akan ada banyak hal yang bahkan bisa mengekang katong iman sebagai orang Kristen. Dan bahkan tidak jarang katong malu mengakui bahwa katong itu Kristen di tengah-tengah katong keminioritasan. Tapi apakah itu hal yang terbaik yang katong lakukan? Penulis dalam teks ini dia mau menekankan bahwa di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah penindasan, Kristus tetap berada bersama-sama dengan katong. Kalau katong semua percaya bahwa katong punya Kristus itu bangkit dan hidup, maka katong tidak perlu takut. Maka katong tidak perlu gentar. Katong mesti percaya, katong mesti menanamkan bahwa walaupun beta nih terkesan hidup sendiri, beta punya sandaran itu ada. Layaknya jemaat yang ada pada masa itu, walaupun mereka dikekang, walaupun mereka disiksa dan bahkan dibantai, mereka berpegang bahwa ketika Petrus kemudian menuliskan surat ini, mereka berpegang bahwa oke, katong Tuhan itu hidup.
Katong seng perlu ragu lagi bahwa walaupun katong dapat penderitaan, katong sendiri seng. Walaupun Tuhan itu adalah Allah yang transenden, Allah yang seng bisa katong lihat dan katong dapat. Ketika katong memasuki masa raya Paskah dalam katong punya hari-hari hidup, katong mesti memaknai masa raya Paskah ini sebagai masa raya yang bukan katong melaksanakan tahunan sebagai masa raya Kristiani semata-mata. Apa makna di balik masa raya Paskah? Apa makna di balik penderitaan Kristus dan penyaliban Kristus, bahkan kematian Kristus yang Dia lakukan untuk membebaskan katong semua dari dosa? Penulis teks ini mau menekankan para katong sekarang supaya katong melihat peristiwa Paskah, peristiwa kematian dan bahkan kebangkitan Kristus itu bukan semata-mata peristiwa tahunan atau fiksi atau cerita dari katong orang tatua atau cerita yang ada di dalam Alkitab yang cuma katong tapi harus katong pahami dan mengerti bahwa ini betul-betul peristiwa yang terjadi, dan harus katong pahami bahwa peristiwa ini membawa makna penting pada katong semua. Tema Paskah yang katong dari GPM tanamkan pada katong semua, yakni ada kuasa di balik batu yang terguling. Beta sungguh tertarik dengan tema ini karena ketika beta memasuki salah satu gereja, di situ pendetanya khotbah begini: batu itu melambangkan katong punya kehidupan dan kemanusiawian. Batu itu melambangkan katong punya kehidupan dan kedagingan. Lalu apa makna ada kuasa di balik batu yang terguling dalam katong hidup sebagai manusia? Beta ketika mendengar tema ini, beta kemudian berpikir, apa maknanya? Apa makna batu yang terguling dan ada kuasa di dalamnya? Para katong manusia dalam konteks katong masa kini. Kalau pada masa itu, ya betul, kuasa di balik batu, berarti batu terguling, Yesus ada di situ. Tapi dalam katong kehidupan itu apa? Pendeta itu dia menjelaskan bahwa ketika katong berusaha dengan katong pu iman bahwa Kristus telah bangkit, dan katong membalikkan, katong menggulingkan katong pu batu-batu dalam katong pu kehidupan, batu ke iri hati, dengki, marah, emosi, sombong dan lain sebagainya, maka katong harus memancarkan kuasa Kristus yang hidup dalam katong. Itu makna di balik ada kuasa di balik batu yang terguling. Makna penting yang harus katong implikasikan pada masa raya Paskah ini. Katong masih ada dalam masa raya Paskah ini, dan katong harus memaknai hal itu menjadi hal yang betul-betul jadi katong pegangan. Terlebih sebagai anak muda di tantangan era masa kini. Katong ada di era modernisasi. Katong sudah tidak lagi seperti katong orang tatua dolo-dolo yang masih komunikasi lewat surat dan lain sebagainya. Suseng. Katong ada dalam tantangan digital, di mana katong ada dengan HP-HP, yang di situ banyak sekali pencobaan di dalamnya, bisa dikatakan seperti demikian. Lalu bagaimana katong dapat memposisikan diri untuk menunjukkan ada kuasa di balik batu yang terguling itu di tengah-tengah era seperti ini? Beta kira kebijakan katong dan kesadaran katong untuk mengelola katong punya pikiran, katong punya perkataan, dan juga katong punya perbuatan, supaya kuasa Kristus atas kebangkitannya itu bisa terwujud dalam katong punya kehidupan sebagai anak muda di tengah-tengah katong punya kehidupan, entah itu di rumah antara katong punya adik dan katong punya kakak dan juga katong punya orang tua, entah itu di katong punya tempat pendidikan, entah itu di katong punya tempat pekerjaan. Bagaimana katong menunjukkan bahwa Kristus yang bangkit ini berkuasa pada beta, dan Ale juga harus rasa itu melalui beta. Makna tema tahun ini merupakan makna yang sangat-sangat berkesan ketika katong memaknai itu dengan dalam. Oleh sebab itu, sebagai pemuda-pemudi Kristen, sebagai pemuda-pemudi Kristen di era yang sangat-sangat rentan terhadap segala kejahatan, katong harus mencoba memposisikan diri dengan memaknai masa raya Paskah ini sebaik-baik mungkin. Karena jika tidak, katong akan terjebak pada pemahaman tradisi katong bahwa masa raya Paskah ini merupakan masa raya tahunan yang akan katong laksanakan dari tahun ke tahun, yang akan katong laksanakan sebagai suatu peristiwa Kristen yang seperti itulah.
habis pasca habis. Tapi pembawaan firman di malam hari ini mau memberitakan pada katong semua, mau kasih pelajaran pada katong semua supaya memaknai masa raya Paskah ini sebagai bagian dalam katong punya hidup, sebagai bagian yang mengambil katong punya sebagian hidup, supaya katong bisa menunjukkan, supaya katong juga bisa merasakan masa raya Paskah. Kiranya Kristus yang mati dan bangkit dan juga tersalib itu dapat menguatkan katong punya iman, dapat menguatkan katong punya hati, supaya katong dapat senantiasa bersaksi sebagai pemuda-pemudi Kristen di era tantangan masa kini, dalam katong punya kehidupan keluarga, dalam katong punya pekerjaan, dalam katong punya pendidikan, sehingga setiap orang yang bertemu dengan katong dapat merasakan kebangkitan Kristus dalam katong punya hidup. Amin.